Shalom, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Jumpa lagi dengan saya, Bram Manaha, dan kali ini kita akan membahas sebuah topik, yaitu Natal merupakan kunjungan Tuhan kepada kita anak-anaknya. Untuk mendasari pembahasan ini, kita akan membaca ayat firman Tuhan di dalam Injil Yohanes pasal 1 ayat 1 sampai dengan 5, kemudian kita akan melanjutkan pada ayat 9 sampai ayat yang ke-14. Adapun bunyi firman Tuhan seperti ini. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Ia pada mulanya bersama-sama dengan Allah. Segala sesuatu dijadikan oleh Dia, dan tanpa Dia tidak ada suatu pun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. Dalam Dia ada hidup, dan hidup itu adalah terang manusia. Terang itu bercahaya di dalam kegelapan, dan kegelapan itu tidak menguasainya. Terang yang sesungguhnya yang menerangi setiap orang sedang datang ke dalam dunia. Ia telah ada di dalam dunia, dan dunia dijadikan olehnya, tetapi dunia tidak mengenalnya. Ia datang kepada milik kepunyaannya, tetapi orang-orang kepunyaannya itu tidak menerimanya. Tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Orang-orang yang diperanakan bukan dari darah atau dari daging, bukan pula secara jasmani oleh keinginan seorang laki-laki, melainkan dari Allah. Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita, dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Ayat-ayat inilah yang akan menjadi landasan pembahasan kita pada hari ini. Namun sebelum kita melanjutkan pembahasan ini lebih dalam, mari terlebih dahulu kita menyaksikan pujian berikut ini.
Di dalam ayat-ayat ini menjelaskan kepada kita dengan terperinci bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan Allah Sang Pencipta langit dan bumi itu sendiri. Di mana di dalam ayatnya yang pertama sampai dengan ayat yang ketiga dijelaskan di situ bahwa pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah itu sendiri. Dan pada mulanya atau sejak awal firman itu bersama-sama dengan Allah. Artinya sang firman sebelum menjadi manusia dia ada bersama-sama dengan Allah. Karena firman Allah itu ada di dalam diri Allah yang bersumber dari pikirannya Allah. Lalu firman itu menjadi manusia di dalam ayatnya yang ke-14. Di mana di ayat 14 dikatakan firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita dan kita telah melihat kemuliaannya. Jadi Rasul Yohanes mengatakan bahwa firman yang adalah Allah, yang ada bersama-sama dengan Allah itu sekarang telah menjelma menjadi manusia dan diam di antara mereka pada masa itu. Dan mereka telah melihat kemuliaannya di mana Yesus melakukan berbagai macam mujizat yang tidak pernah dilakukan oleh orang-orang sezamannya. Sebagaimana hal itu telah dinubuatkan oleh Nabi Musa, bahwa seorang nabi akan dibangkitkan dari tengah-tengah saudara bangsa Israel dari ke-12 suku itu. Dan Yesus adalah pribadi yang lahir dari suku Yehuda. Anak ketiga daripada Yakub atau Israel. Dialah saudara dari 11 suku yang lain. Sekarang dia menjadi manusia, ada di tengah-tengah mereka dan Yesus melakukan mujizat di hadapan mereka, di depan mata mereka. Bagaimana dia membangkitkan orang mati, orang lumpuh dia bisa sembuhkan, orang yang buta sejak lahir bisa melihat, orang yang kena kusta bisa sembuh, orang yang pendarahan bisa disembuhkan, dan masih banyak lagi hal-hal yang ajaib yang dilakukan. Bagaimana Yesus berjalan di atas air. Bagaimana Yesus naik ke langit tanpa menggunakan kendaraan. Itu semua disaksikan oleh para saksi mata, yaitu murid-muridnya sendiri. Dan Yohanes katakan di dalam ayatnya yang ketiga, segala sesuatu dijadikan oleh dia dan tanpa dia tidak ada satupun yang terjadi dari segala yang telah dijadikan. Jadi tanpa firman Allah, alam semesta ini tidak diciptakan. Karena hanya di dalam Alkitablah mencatat secara jelas bahwa hanya Allah, hanya Yahweh Elohim berkata jadi dan jadi. Ketika dia katakan jadi terang, terang jadi. Ketika dia katakan pohon-pohon tumbuh, maka tumbuh. Ketika dia katakan air pisahkan diri dari daratan, dia pisahkan diri. Dan lain sebagainya. Selain daripada manusia, manusia hanya Yahweh Elohim menggunakan tangannya sendiri untuk membentuk manusia itu.
Jadi tanpa firman Allah atau tanpa Yesus Kristus, tidak ada alam semesta. Nah, Tuhan Allah inilah yang sekarang datang kepada manusia, mengunjungi mereka sebagai anak-anak Allah. Di dalam ayatnya yang ke-10, Injil Yohanes pasal 1 tadi dikatakan bahwa ia telah ada di dalam dunia dan dunia dijadikan olehnya, tetapi dunia tidak mengenal dia. Jadi di dalam ayat yang ketiga tadi dikatakan bahwa tanpa dia segala sesuatu tidak dapat diciptakan. Dan diulangi di dalam ayat yang ke-10 ini bahwa dunia ini dijadikan oleh dia. Tetapi ciptaannya yaitu manusia tidak mengenal dia. Ayatnya yang ke-11 dikatakan ia datang kepada milik kepunyaannya. Tetapi orang-orang kepunyaannya itu tidak menerimanya. Jadi Tuhan Allah tadi dia datang dan mengunjungi manusia yang adalah anak-anaknya. Jadi seluruh umat manusia yang merupakan ciptaannya, yang berasal dari Adam dan Hawa, itu adalah miliknya, dan itu adalah kepunyaannya, dan itu adalah anak-anaknya. Tetapi ironisnya, anak-anaknya ini tidak mengenal dia. Ia telah datang mengunjungi anak-anaknya. Dan anak-anaknya yang adalah miliknya justru tidak mengenal dia. Bahkan tidak menerima dia. Oleh karena tidak mengenal tadi, maka mereka menolak. Tidak menerima dia sebagai sang pemilik, yang seharusnya disambut dengan terhormat, dengan penuh sukacita. Saudara, kita masih ingat ketika manusia jatuh di dalam dosa. Di dalam kitab Kejadian pasal yang ketiga, ketika manusia jatuh dalam dosa, lalu mereka bersembunyi di antara pepohonan di dalam Taman Eden. Tetapi apa yang terjadi? Tuhan datang mengunjungi mereka. Di dalam Kejadian pasal 3 ayatnya yang ke-8 dikatakan ketika mereka mendengar bunyi langkah Tuhan Allah yang berjalan-jalan dalam taman itu pada waktu hari sejuk. Bersembunyilah manusia dan istrinya itu terhadap Tuhan Allah di antara pohon-pohonan dalam taman. Sebagaimana di Taman Eden, Yahweh Elohim datang mengunjungi kedua anak kekasihnya yaitu Adam dan Hawa. Anak yang bukan dilahirkan secara jasmani, bukan karena keinginan seorang laki-laki dan perempuan, tetapi hasil karya tangannya sendiri yang begitu dicintai. Walaupun mereka memberontak kepadanya, melanggar perintahnya, tetapi dia datang mengunjungi mereka di Taman Eden pada waktu hari sejuk. Begitu juga dengan di dalam perjanjian baru yang disoroti oleh Yohanes, bahwa Tuhan Allah Sang Firman tadi mau datang mengunjungi anak-anaknya, mengunjungi milik kepunyaannya yang adalah karyanya sendiri.
Ini sesuatu yang luar biasa. Tetapi orang-orang yang dicintai tadi tidak mengenal dia sehingga tidak menerima mereka, tidak menerima dia. Tetapi sangatlah berbeda bagi mereka yang menyambut dia. Sebagaimana di dalam ayat yang ke-12 Injil Yohanes pasal 1 dikatakan, tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Jadi berbahagialah saudara yang sudah percaya, menerima dia sebagai Tuhan Allah yang datang mengunjungi saudara sebagai anaknya. Dan saudara meresponi dengan menyambut dia sebagai Tuhan, sebagai Bapa bagi diri saudara. Di dalam ayat 13 dikatakan orang-orang yang diperanakan bukan dari darah atau dari daging, bukan pula secara jasmani oleh keinginan seorang laki-laki, melainkan dari Allah. Jadi anak-anaknya bukan bersifat jasmania oleh karena hubungan intim seorang suami dan istri sehingga melahirkan. Tetapi dikatakan dari Allah. Artinya kita lahir dari Allah, datang dari Allah. Sehingga dengan baik kita mengenal Sang Pencipta kita itu. Dan kita menerimanya, menyambutnya dengan sukacita. Ini yang luar biasa dan istimewa bagi kita sehingga kita layak disebut anak-anak Allah. Di dalam agama lain tidak ada umat yang disapa sebagai anak-anak Allah. Tidak ada umat yang diberikan posisi sebagai anak-anak Allah ketika percaya kepada sesembahannya. Hanya berada di dalam kekristenan dan Yahudisme. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Oleh karena itu momentum Natal ini merupakan sebuah momentum di mana Allah pencipta alam semesta termasuk saudara dan saya mengunjungi kita sebagai anak-anak yang dicintainya. Karena itu berbahagialah bagi saudara yang sudah menerimanya. Menyambutnya dengan sukacita, dengan lapang dada. Dan hari ini status saudara adalah anak-anak Allah. Betapa bahagianya kita ketika kita dikunjungi oleh orang tua kita yang datang dari jauh. Betapa bahagianya kita. Kita rela untuk korbankan apa saja untuk membiayai mereka. Bahkan bukan kita biayai. Mereka datang dengan biaya sendiri. Betapa senangnya kita. Hal yang lebih menyenangkan lagi tatkala Bapa di sorga. Tuhan Allah semesta alam, pencipta alam semesta. Walaupun kita tidak pernah ingat dia. Tetapi dia mau rela datang mengunjungi kita sebagai anak-anaknya. Luar biasa. Kiranya pemaparan ini memberkati saudara. Dan bagi saudara yang sudah percaya kepada Yesus, teruslah setia. Dan jamulah Tuhan Allah kita setiap waktu dalam kehidupan kita. Nikmatilah kebersamaan dengan dia walaupun engkau masih ada di dunia. Karena dia adalah Allah yang maha hadir, maha kuasa. Yesus katakan di mana 2-3 orang berkumpul dalam namaku, aku ada di tengah-tengah mereka. Jadi saudaraku, ketika kita membicarakan nama Yesus, dia ada di tengah-tengah kita. Tatkala saat ini saya sedang berbicara tentang namanya, dia ada bersama-sama dengan saya di sini. Bagi saudara yang belum percaya kepadanya, yang belum mengenal dia, buka hati. Buka mata rohani saudara. Buka pikiran saudara. Dan lihat bahwa saudara dikunjungi setiap hari. Di mana dia selalu mengetuk pintu hati saudara. Ia ingin masuk di dalam diri saudara. Ketika engkau menerima dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi, engkau akan tahu kebenaran. Dan betapa berbahagianya engkau karena engkau dikunjungi oleh Allah.
tidak ada agama pun di dunia ini di mana Tuhan Allahnya, sesembahannya datang mengunjungi mereka sebagai anak-anaknya. Hanya di dalam Yesus Kristuslah Tuhan Allah mengunjungi saudara dan saya. Demikianlah pemaparan kita kali ini. Semoga sekali lagi menjadi berkat bagi saudara. Ketika saudara sudah diberkati, jangan lupa untuk like dan juga berikan subscribe-nya. Kemudian silakan komen. Apapun komentar saudara, saya akan menjawabnya. Dan share kepada setiap orang. Baik itu keluarga saudara, teman-teman saudara, baik yang Kristen maupun yang non-Kristen. Agar mereka juga mendapatkan informasi yang indah ini. Sehingga mereka juga Roh Kudus bekerja untuk menyelamatkan mereka. Kemudian bunyikan lonceng notifikasinya agar saudara tidak ketinggalan dengan video-video saya yang terbaru. Sampai jumpa pada video berikutnya. Tuhan Yesus memberkati dan shalom aleichem. Haleluya. Amin.